Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Sesika Viviana, absen 8 dengan NIM 12201193068 dari kelas PAI 3 Do. Di sini saya akan mempresentasikan naskah saya dengan tema perekonomian yang berjudul Mengatasi Kondisi Ayah yang Sudah Meninggal dan Ibu Tidak Bekerja. Langsung saja, keluarga merupakan suatu komponen yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Setiap orang pasti tidak pernah siap menghadapi keadaan ketika orang tuanya meninggal dunia, baik keduanya ataupun salah satunya. Hubungan antara orang tua dan anak menjadi salah satu jenis hubungan yang melibatkan ikatan batin dan psikis paling erat. Perpisahan pun menjadi sesuatu yang berat. Terkadang seseorang tidak mampu atau mungkin kesulitan dalam menghadapi cobaan tersebut. Salah satunya keadaan orang tua meninggal. Akan tetapi kita sebagai seorang muslim yang beriman harus mengingat bahwa setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami sebuah kematian. Tidak memandang bayi baru lahir, anak-anak, remaja, dewasa maupun tua. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 185 mengenai sebuah kematian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, yang artinya tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran surah Al-Imran ayat 185. Dan ada hadis Nabi yang berkaitan tentang kematian dan cobaan dalam riwayat Imam Bukhari nomor 5938 sebagai berikut. An Abdillahi radhiyallahu anhu qala khatta an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khatta murabba'an wa khatta fil alwasati kharin jaminhu wa khatta khutatan sihoran ila hadzal ladzi fil wasati min janibihi alladzi fil wasati wa qala hadzal insanu wa hadza ajaluhu muhitun bihi aw qad ahata bihi wa hadzal ladzi huwa kharijun amaluhu wa hadhihi al khutatu as-siwarul a'rabu fa in akhta'ahu hadza nahashahu hadza wa in akhta'ahu hadza nahashahu hadza, yang artinya dari Abdullah dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat garis segi 4 dan beliau membuat garis di tengahnya keluar darinya. Beliau membuat garis-garis kecil kepada garis yang ada di tengah ini dari sampingnya yang berada di tengah. Beliau berkata, ini manusia dan ini ajal yang mengelilinginya atau telah mengelilinginya. Yang keluar ini adalah angan-angannya, dan garis kecil ini adalah musibah-musibah. Jika ini luput darinya, ini pasti mengenainya. Jika ini luput darinya, ini pasti mengenainya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5938. Nah, meskipun kematian adalah sunatullah atau suatu realita, tetapi tidak semua orang siap menghadapi peristiwa kematian, baik orang yang akan meninggal maupun keluarga yang ditinggalkan.
Dalam sebuah keluarga, normalnya ada ayah dan ibu. Dalam keadaan tidak biasa, banyak anak yang tumbuh tanpa seorang ayah. Dan hal tersebut tentunya akan menimbulkan berbagai masalah pada perkembangan anak secara psikologis. Di antaranya yang pertama, masalahnya anak lebih agresif dan mudah marah. Yang kedua, mudah terkena depresi. Yang ketiga, anak kurang percaya diri. Yang keempat, prestasi di sekolah merosot. Yang kelima, berisiko berkelakuan membahayakan diri sendiri. Yang keenam, resiko gangguan mental atau mudah gelisah. Dan mungkin masih banyak lagi masalah-masalah di luar sana akibat dari ditinggalkan seorang ayah. Nah, dalam sebuah keluarga yang ditinggalkan seorang ayah itu juga berpengaruh dengan kondisi lahir dan batin seorang ibu, bukan hanya anak saja. Dalam kondisi tersebut, seorang ibu memiliki dua kewajiban. Yang pertama, mencakup kewajiban pribadinya sebagai seorang ibu yang teladan, kasih sayang, emosi, dan cinta. Nah, yang kedua, mencakup kewajiban sebagai seorang ayah dari sisi disiplin dan aturan serta menopang ekonomi keluarganya. Mengenai ekonomi keluarga yang dibebankan kepada seorang ibu, mungkin tidak semua ibu dapat mencukupinya dikarenakan beberapa hal, salah satunya yaitu fisik wanita lebih lemah daripada fisik seorang laki-laki. Nah, kita sebagai seorang anak mengatasi kondisi ayah sudah meninggal dan ibu tidak bekerja, anak harus sadar diri atas kondisi yang sedang terjadi dan tentunya sabar serta ikhlas menjalankan hidup yang sedang dialaminya. Dan lebih baiknya juga membantu seorang ibu dalam masalah perekonomian keluarganya, misalnya dengan cara mencari kerja. Hal tersebut merupakan salah satu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 mengenai ujian dan kesabaran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Yang artinya, dan orang yang sabar dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, Allah memberikan sebuah cobaan untuk menguji seberapa besar kesabaran seorang hamba tersebut. Dan apabila hamba tersebut telah menyelesaikan fase tersebut, Allah akan memberikan sebuah janji. Allah berjanji orang yang sabar akan mendapatkan suatu balasan dari Allah dengan balasan yang lebih baik daripada amalnya dan melipat gandakan tanpa terhitung. Tercantum dalam Quran Surah An-Nahl ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Yang artinya, dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Nah, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kita sebagai seorang muslim yang beriman dalam menghadapi kondisi ayah sudah meninggal dan ibu tidak bekerja ataupun ujian lainnya dari Allah Subhanahu wa taala, haruslah sabar, berhenti meratapi, dan harus ikhlas menerima keadaan sekarang yang berbeda dengan sebelumnya. Kemudian segera mengambil peran dalam keluarga agar kehidupan tetap berjalan meskipun kehilangan seorang ayah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, dengan cara mencari kerja atau berusaha untuk mencukupi ekonomi dengan jalan apapun, yang penting halal, masih berada di jalan Allah. Kemudian tidak boleh putus asa dan yakin bahwa semua ujian itu adalah rencana Allah untuk mengangkat derajat seorang hambanya. Terima kasih. Sekian presentasi naskah dari saya. Apabila ada kesalahan dan kurangnya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, walil wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.